Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, sekarang sudah pertemuan ke-9 dan kemarin pertemuan ke-8 kita sudah membahas tentang kasus-kasus pelanggaran HAM ya yang terjadi di negara Indonesia. Nah, sekarang untuk materi selanjutnya adalah penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dibuka di buku halaman 20. Di situ ada upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Itu pengertian dari pelanggaran HAM. Banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di negara Indonesia. Contohnya kemarin kasus pembunuhan terhadap Marsina, kemudian terbunuhnya Munir, pelanggaran yang terjadi di kota Semanggi, Trisakti ya, penembakan mahasiswa Trisakti, kemudian bom Bali. Nah, itu adalah beberapa contoh yang terjadi di negara Indonesia ya mengenai pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM tentu saja tidak sesuai dengan semangat sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka tidak beradab ya, saling membunuh, menganiaya, menyiksa. Jadi tidak sesuai dengan sila kedua. Kemudian upaya tersebut antara lain terlihat dengan meratifikasi atau melakukan perjanjian instrumen-instrumen penting PBB tentang HAM. Jadi harus ada yang namanya ratifikasi atau perjanjian mengenai pentingnya kita untuk saling menghormati dan menghargai hak orang lain. Yang pertama ada konvensi melawan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya, termasuk perlakuan merendahkan dan hukuman. Kemudian Kovenan Internasional untuk Hak Politik dan Hak Sipil, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, kemudian Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi Hak-Hak Anak. Nah, ini adalah instrumen penting ya yang diberikan oleh PBB untuk melindungi hak asasi manusia. Nah, ini adalah salah satu upaya ya. Dengan ratifikasi ini, negara diwajibkan untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga negaranya. Terkait dengan hal ini, ada 3 kewajiban besar negara. Apa sih kewajiban besar negara? Yang pertama, kewajiban untuk melindungi HAM dengan memberikan jaminan perlindungan dan mencegah segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Di sini udah jelas ya, melindungi HAM ini dengan memberikan jaminan perlindungan. Artinya, siapapun yang melakukan pelanggaran HAM maka akan diberikan sanksi yang berat gitu kan. Berupa sanksi penjara, kemudian berupa sanksi hukuman mati, kemudian denda dan lain sebagainya. Kemudian kewajiban untuk menghormati dan memajukan HAM dengan mengeluarkan regulasi, kebijakan ataupun peraturan yang tidak bertentangan dengan nilai, norma dan aturan hukum ya. Kita di sini pemerintah harus memajukan HAM dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau peraturan yang tidak bertentangan dengan nilai ya, memberikan hukuman, sanksi tapi tidak menyimpang dengan nilai ataupun Pancasila. Kemudian kewajiban untuk memenuhi HAM dengan mengalokasikan anggaran, menyusun program dan membuat kebijakan-kebijakan dalam suatu konteks, yaitu menjamin pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Ya, di sini artinya ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya ya. Menyusun program-program, dialokasikan dananya untuk kepentingan melindungi hak asasi manusia.
Selain itu, di tingkat regional, sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia ikut serta dalam Komisi Antar Pemerintahan Negara-negara ASEAN untuk hak asasi manusia. Dengan keikutsertaan ini, di Indonesia memiliki kewajiban menjunjung HAM di wilayahnya. Nanti kalian lanjutkan di halaman 22. Di situ ada upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia semakin terlihat ya, antara lain dengan diterbitkannya hal-hal berikut ya mengenai undang-undang tentang HAM maupun tentang pengadilan HAM. Nah, di sini nanti kalian baca sendiri. Untuk minggu depan nanti kita belajar tentang membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Materi kita sebentar lagi minggu depan habis dan nanti mulai ulangan minggu depan ya. Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.